memusuhi saudara, orang itu membenci saudara, orang itu tidak suka dengan saudara, tetapi justru Allah hendak memakai saudara untuk menegur orang itu. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda diberikan sebuah tugas, itu bukan saja tugas itu berat, tetapi juga membahayakan nyawa Anda. Dan itu yang dialami oleh Elia. Sebelum Elia naik ke surga pada 2 Raja-Raja pasal yang kedua, Tuhan memberikan sebuah tugas yang tidak mudah bagi Elia, yakni memberitahu kepada Ahazia bahwa Ahazia akan mati. Yang jadi persoalan adalah Ahazia, sebagaimana perilaku orang-orang atau raja-raja Israel, mereka tidak takut Tuhan, bahkan cenderung lebih percaya kepada para dukun-dukun dan ilah-ilah lain. Ketika Ahazia sakit karena jatuh dari kamar, maka kemudian Ahazia menyuruh orang untuk berangkat ke Ekron untuk meminta petunjuk kepada Baalzebul. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk menemui para utusan itu. Dan yang terjadi adalah jelas Elia berkata bahwa Ahazia akan mati. Dan ketika Ahazia mendengar itu, ditanya siapa orangnya dengan ciri-ciri seperti ini, maka dia tahu bahwa itu Elia. Lalu karena marahnya, maka kemudian kalau Ahab mau bertobat, justru Ahazia memerintahkan satu orang perwira diikuti oleh 50 orang anak buah untuk datang. Dan apalagi kalau tentara datang, pasukan datang untuk bertemu dengan seseorang tentu bukan sedang bertamu, melainkan hendak menangkap. Lalu kemudian di atas bukit itu, perwira itu berkata, "Abdi Allah turun." Dan kemudian Elia berkata, "Kalau aku abdi Allah, biarlah api menyambar." Dan kemudian bahkan perwira yang kedua dengan 50 anak buahnya juga pun mengalami nasib yang sama dengan perwira yang pertama, dengan 50 orang anak buahnya mati disambar oleh api dari langit. Dan ketika perwira yang ketiga datang, maka perwira ini meminta belas kasihan kepada Elia. Dan Alkitab mencatat Elia diminta untuk turun. Alkitab mencatat begini dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 15. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Bapak Ibu, bukan sebuah perkara gampang, karena 3 perwira dengan 150 orang anak buah diutus itu untuk menangkap Elia karena memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi Elia datang karena Tuhan memberikan jaminan jangan takut. Mungkin Bapak Ibu hari ini ada yang mendapatkan pengalaman secara pribadi seperti Elia, memberikan sebuah peringatan, memberikan sebuah teguran kepada orang-orang tertentu yang justru orang-orang itu memiliki sebuah kuasa. Ketika saudara diberikan kepercayaan itu, jangan takut. Tidak gampang, sekali lagi, orang itu memusuhi saudara, orang itu membenci saudara, orang itu tidak suka dengan saudara, tetapi justru Allah hendak memakai saudara untuk menegur orang itu. Dan kalau saudara sedang bergumul dengan kondisi begini, ingat, tugas yang Tuhan berikan kepada saudara memang berat, tapi ini tugas besar. Dan apabila tugas besar dapat saudara lalui, dapat saudara kerjakan dengan baik, berkat Allah luar biasa akan menunggu saudara. Akibat dari kesetiaan Elia, maka kemudian Elia naik ke surga di dalam kereta berapi itu. Apakah saudara sedang mendapatkan kepercayaan ini dan saudara ragu-ragu untuk menyampaikan itu? Maka jangan pernah membiarkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara lewati dengan begitu saja. Saudara lalukan dengan begitu saja, karena Allah mengasihi saudara. Siapa Musa? Musa dipercaya pada akhirnya untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Siapa Yesus yang dipandang hanyalah tukang mebel, membebaskan bangsa atau bahkan dunia dari dosa?
Siapa? Gideon. Gideon hanyalah orang kecil tetapi diperintah, dan ketika mendapatkan kepercayaan dia melakukan perkara besar. Saudara mungkin berkata, siapakah aku? Saudara orang yang berharga di mata Tuhan, saudara utusan dari Tuhan, dan Tuhan memperlengkapi saudara. Kalau saudara sedang menghadapi keraguan hari ini dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, tundukkan kepalamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuat kuasa dari surga memampukan saudara, memampukan orang yang engkau percaya ya Bapa, untuk dapat melakukan tugas keimamannya dengan baik. Dan hamba percaya ketika mereka melakukan tugasnya, maka bagian Tuhan yang mengerjakan tugas kerajaan surga, karya kerajaan surga. Dan kami akan melihat mujizat terjadi dengan hebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terus berjuang, jangan takut. Saudari percaya dalam perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.